Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Damara. Saya dari kelas 10 IQ2 akan bawakan presentase video mengenai akhlak bermedsos. Pada pembahasan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan bahas mengenai akhlak dalam bermedia sosial. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari kata akhlak ini. Kata akhlak seakar dengan kata khaliq. Kata khaliq artinya pencipta. Kenapa kata akhlak ini sama akar katanya dengan kata khaliq? Ingin menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh penciptanya dengan memiliki fitrah akhlak yang baik, yang disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Maka tidak ada satupun orang yang fitrahnya dari bayinya sudah jelek, itu tidak ada. Tapi pencipta khaliq ini menciptakan seorang makhluk. Ketika ini khaliq kata-katanya, ini makhluk. Nah, kata-katanya hampir sama dari akarnya, khaliq makhluk. Penciptaannya disebut dengan kata khalaqa. Khalaqa. Nah, kata khalaqa ini ditemukan di Quran surah Al-Alaq di ayat ke-1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad SAW, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kata khaliq, makhluk, dengan khalaqa, dengan akhlak itu seakar. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, aku penciptamu telah menciptakan seorang makhluk dengan akhlak mahmudah yang terpuji. Jadi gak ada jika orang mengatakan misalnya manusia itu ada yang jahat, itu tidak ada. Karena jahat itu muncul dari asalnya dari nafsu. Karena Allah menciptakan nafsu terbagi jadi dua. Di Quran surah Asy-Syams itu wasyamsu tajri mustaqirrilaha. Ada ayatnya itu. Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu terbagi jadi dua. Satu fujur, yang pertama. Dua takwa. Nah, takwa. Nah, sekarang tinggal kita pilih saja mau takwa atau fujur. Jika takwa ini kepada yang baik, fujur ini kepada yang buruk. Nah, kita pilih. Maka fitrah manusia itu mahmudah, baik fitrahnya. Jadi jika ada manusia sekarang yang jelek akhlaknya atau mungkin buruk, itu bukan dari Allah, tapi karena nafsunya sendiri, fujurnya ini yang dikuasai oleh setan, yang dibisikkan itu. Maka ini awal pembukaan kita, karena nanti kita akan, ini pengantarnya untuk pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita telah bahas ini. Sekarang mengenai bermedsos. Banyak sekali pembahasan mengenai bermedsos ini oleh para ustadz, terutama banyak saya yang bahasnya. Pertama, kita akan membahas dua hal yang terutama dalam bermedsos. Antara masalahnya ini mengenai hoax, berita bohong yang sering tersebar di masyarakat. Yang kedua mengenai pornografi. Ini yang paling penting dua ini. Karena beberapa bulan ke belakang ini sering dibahas oleh media. Pertama, kita bahas soal terlebih dahulu. Kita turunkan ayatnya. Pertama, Quran surah Al-Isra pada ayat ke-35. Teman-teman sekalian, silahkan Anda catat jika ini pentingnya, karena kita membahasnya tidak akan jauh dari Quran dan juga hadis. Pertama, kita Quran dulu turunkan sebagai adab. Yang kedua, Quran surah Al-Hujurat pada ayat ke-6. Nah, ini membahas tentang hoax. Maka jika ada orang yang menyampaikan suatu berita misalnya, dan berita itu belum tentu benar, maka apa adab kita pertama? Pertama, Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Teman sekalian, jika telah menyangkut kata iman ini, al-iman,
Maka iman kita dipertaruhkan di sini. Iman. Biasanya Allah menyebutkan kata iman untuk menunjuk suatu kebenaran iman seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Jadi jika orang masih punya iman ini, maka dia akan melaksanakan hal berikut. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, jika ada orang fasik memberikan berita kepadamu, maka teliti dulu yang benar. Dari mana asalnya? Siapa yang menyampaikannya? Jangan sampai berita itu justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk. Ya, itu tidak boleh. Jangan sampai. Maka adanya jika ada sesuatu berita yang menyebar, itu harus kita teliti dulu terlebih dahulu asalnya dari mana dan yang menyampaikannya siapa. Jangan sampai pembahasannya soal hal yang gimana ya? Misal pembahasannya tentang hoak, tentang misalnya donasi misalnya, ya. Nah, katanya donasi itu bohong kan? Donasi atau misalnya ada yang mengkorupsinya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan infonya? Jangan sampai info ini turunnya dari anak sekolah. Tuh jadi itu penghapus nih jatuh gara-gara ini. Nah, korupsi ini jangan sampai misalnya orang anak sekolah bilang donasi itu dikorupsi oleh pemerintah. Anda tahu dari mana? Yang bilangnya anak sekolah, bukan menteri. Jika menteri yang bilang ini korupsi, berarti benar. Jangan sampai orang menyampaikannya siapa, Anda tangkap begitu saja, itu tidak boleh. Khawatirnya masyarakat yang awam menganggap itu benar, padahal itu bohong. Yang pertama adabnya dalam ini, cari tahu siapa orang yang menyampaikannya, orangnya. Yang kedua, teliti dulu dengan benar berbagai sumber tentunya. Bisa Anda lihat di kompas.com misalnya, di Google itu banyak web-web yang mengenai tentang ini. Teliti, ini dua adabnya. Siapa orangnya dan siapa yang menelitinya. Teliti dengan benar itu harus. Khawatir nanti di masyarakat awam tidak tahu menganggap ini benar padahal ini bohong. Nanti masyarakat kebanyakan justru malah menganggap pemerintah itu jadi jelek ke pemerintah itu, padahal itu sesuatu yang tidak benar. Lanjut ini. Kemudian adab yang ketiga ada di Quran surah Al-Isra ini ayat ke-35. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jika kamu ada suatu berita yang tidak kamu ketahui, maka jangan sampai terjerumus pada hal itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar pengetahuannya. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran itu, penglihatan itu, dan hati, akal itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka yang pertama, kita harus punya ilmu mengenai hal ini. Harus tahu ilmunya. Dengan cara apa? Ini tadi, meneliti terlebih dahulu. Dari mana asalnya? Nanti kita bilang misal donasi ini tadi misalnya korupsi, kita bilang ini bohong. Tiba-tiba orang menanya pada Anda, kenapa Anda menganggap ini bohong? Kenapa? Harus ada sebabnya seperti itu kan? Misal, sebabnya ini karena menyampaikannya bukan orang yang berpengetahuan sebabnya, atau sumbernya pun bukan sumber yang benar. Tidak bisa jelaskan di situ. Itu. Nah, 3 adab ini tentang hoak ini. Orangnya siapa? Teliti dulu dan harus punya ilmu dalam memberikan suatu penerangan pada orang lain. Ini telah kita bahas mengenai hoak. Maka Al-Quran itu luar biasa teman-teman sekalian. Al-Quran ini memberikan pencegahan terlebih dahulu sebelum pelakunya melakukan perbuatan itu. Contohnya tadi, jangan sampai menangkap berita dulu, tapi cari dulu kebenarannya. Cari dulu kebenarannya, siapa penyampainya. Yang kedua, mengenai pornografi. Saya turunkan ayatnya. Kita bicara tentang pencegahan dulu di sini, pencegahan. Pertama, pencegahan Quran surah An-Nur. An-Nur di ayat ke-30 sampai ke-31.
Kemudian di Quran surah Al-Ankabut di ayat ke-45. Nah, dua ini tentang pornografi, kita ambil dulu Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ayat 30-nya. Katakanlah kepada pria-pria yang masih percaya punya iman, jagalah pandangannya dijaga. Jadi jika ada orang-orang misal perempuan membuka aurat atau sebaliknya, maka pertama tundukkan pandangan. Pandangan pertama, kata guru-guru kami, itu tidak dosa. Pandangan pertama, tapi jika misalnya dilihat kembali sampai 2 kali, itu dosa. Menurut guru-guru kami yang pernah kami belajar dulu di MTS dulu, seperti itu. Maka jika ada wanita yang melihat misalnya membuka aurat, kita lihat sekali tidak dosa itu. Tapi ada kita tundukkan pandangan, itu wajib hukumnya. Jangan sampai wanita misalnya berjalan di depan kita, buka aurat, kita lihat. Tapi lihatnya itu sekali tapi lama gitu kan. Ada orang gitu lewat misalnya, lihat gitu sekali tapi dosa itu. Adabnya sekali lihat langsung tundukkan pandangan, itu yang benar. Makanya kan Sayyidina Ali itu disebut dengan apa itu dulu itu? Menjaga pandangannya mendapat gelar, maka Sayyidina Ali itu. Nah ini bahkan Allah tegaskan di Quran surah An-Nur ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang masih masa punya iman, jaga pandangan mereka, tundukkan pandangan mereka. Dua Quran nih. Maka wajib kita jika ada wanita atau laki-laki membuka aurat, wajib kita untuk menjaga pandangan. Ini adabnya. Karena apa? Pornografi ini asalnya di pandangan terlebih dahulu. Bukankah Nabi bersabda bahwa pandangan itu, mata itu panah-panah iblis? Karena ini awalnya pornografi ini nih. Maka jika mata sudah dijaga, tidak mungkin ada orang yang sampai terkena virus ini, pornografi. Bahkan ada salah satu mahasiswa kami di Indonesia, keluaran Kanada itu, Kanada, ahli saraf, jurusan saraf, mengatakan bahwa pornografi ini lebih bahaya daripada narkoba. Karena apa? Satu, menurunkan kecerdasan. Nah, kecerdasan. Maka rata-rata orang yang kena pornografi ini kecerdasannya menurun, sekalipun dia IQ-nya tinggi. Ini yang pertama, karena sarafnya terganggu. Bahkan pornografi ini sekali saja kita melakukannya, misalnya Anda, maka kita akan ingin terus melihatnya, sekalipun hanya sekali. Jangan sampai Anda terjerumus hanya untuk coba-coba saja, sekali, 2 kali, itu seterusnya akan sulit untuk Anda keluar dari sini. Kecerdasan. Nah, menurun kecerdasan ini. Tapi Allah berikan satu ayat di Al-Quran, jika Anda ingin meningkatkan kecerdasan Anda, diantaranya di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-282. Nah, ayat pencegahannya Quran surah kedua ayat 282. Jadi pertama penjagaannya itu menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan yang pertama, pandangan. Yang kedua di Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-282. Apa isinya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu percepatan pengetahuan. Jadi jika ada orang ingin pintar misalnya, cepat mendapatkan pengetahuannya, akan tingkatkan takwa. Nah ini kuncinya. Bukankah Imam Al-Bukhari itu menghafal surah Al-Qamar dalam satu kali bacaan? Satu kali bacaan oleh Syekh dibacakan Al-Qamar satu surat. Beliau tidak mengulang-ulangnya, tapi sekali dengar langsung hafal. Takwa ini hasilnya. Bukan Imam Asy-Syafi'i menghafal Al-Muwatta yang tebalnya 1 pulpen itu 1 malam. Ini takwa awalnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah dulu itu kepada Imam Waqi, guru beliau, mengatakan, "Ya Syekh, kenapa hafalan saya buruk? Sering lupa-lupa terhadap hafalan." Maka kami mungkin seperti ini. Ilmu itu adalah cahaya, tidak mungkin datang kepada seorang yang bermaksiat. Maka ini takwa yang paling penting untuk kecerdasan. Ini tambahan sedikit ya. Kemudian ada pencegahan yang selanjutnya. Quran surah Al-Ankabut ayat 45.
ini pencegahan yang paling efektif. Jika Anda punya penyakit-penyakit hati misalnya seperti iri, dengki, atau bahkan yang dua ini, hoak dan pornografi sering Anda lakukan, maka ini yang harus kita lakukan. Perhatikan ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu, ya Muhammad SAW, bacalah, pahamilah dan amalkanlah. Biasanya di mushaf yang standar itu, utslu ini disebut dengan bacalah. Bacalah. Padahal kata utslu ini bukan hanya baca saja. Bukankah di Quran surah Iqra itu Al-Alaq tadi dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Bukankah arti utslu Iqra ini sama, yakni bacalah? Pertanyaannya, kenapa bangunan hurufnya berbeda tapi artinya sama? Ini standar namanya. Nanti ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan kebahasaan. Nah, Iqra ini sebetulnya jika ada kata Iqra di dalam Al-Quran menunjuk kepada baca saja tanpa untuk memahaminya. Tapi jika kata utslu seperti ini, seakan dengan kata tilawah, maka ini bermakna baca, pahami, amalkan. Ini tiga maknanya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya Muhammad, bacalah, pahamilah dan amalkanlah apa yang ada di Al-Quran itu, Alkitab itu. Apa maknanya? Kemudian lanjutkan ayatnya, wa aqimis salat. Wa aqimis salat, dirikanlah salat. Maka jika ada orang ingin salat itu bermanfaat, maka harus pahami bacaannya. Dan jangan sekedar dipahami tapi amalkan bacaannya. Harus diamalkan. Wa aqimis salat. Kenapa harus salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini terakhir bagian kita. Karena salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan keji itu masuk ke pornografi. Fahsya namanya, al-fahsya. Al-fahsya. Ini suatu keburukan yang bersumber dari nafsu syahwat. Ini pornografi masuknya ke fahsya. Jika hoaks masuknya ke mungkar tadi, al-fahsya wal munkar. Dengan kata lain, jika ada orang lakukan sholat tapi dia melakukan hoaks dan pornografi, ditandakan ini orang ini pasti salah sholatnya, ada bermasalah dengan sholatnya. Maka ini pembahasan kita. Maka singkatnya, untuk menghilangkan semua ini, satu, sholat dengan benar, tingkatkan takwa, dan jangan sampai terjerumus dengan semua berita yang tersebar. Jangan sampai mudah terpengaruh, begitu kan. Maka ini pembahasan kita. Semoga mudah dipahami ya. Jika tidak dipahami, silahkan ulang-ulang videonya terus. Atau mungkin ada video ustadz lain, silahkan, itu diperbolehkan. Maka sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.